Halo teman-teman semua, kembali lagi sama saya Joko Saputra. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan media audio pembelajaran. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu nama saya Joko Saputra, yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu. NIM 1104623018. Dari angkatan 2023 jurusan Pendidikan Masyarakat tentunya. Oke, langsung aja kita ke materinya. Jadi apa sih itu pengembangan media audio pembelajaran? Nah, media audio pembelajaran itu adalah media yang berkaitan erat dengan indera pendengaran karena pada hakikatnya media audio ini itu kita eh, hanya mendengarkan tapi juga menyimak. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat luas juga, nih, teman-teman. Nah, yang berikutnya suara dalam komunikasi. Suara adalah salah satu elemen kunci dalam komunikasi efektif. Dalam menyampaikan pesan, pasti yang dibutuhkan adalah suara. Suara memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan juga memikat. Karena dengan suara itu informasi bisa tersampaikan dengan jelas, bisa tersampaikan dengan mudah dan dapat mudah dimengerti juga teman-teman. Kemudian mengembangkan kemampuan suara percaya diri dan berwibawa. Jadi suara yang kaya dan bervariasi memiliki kekuatan untuk menarik perhatian pendengar ya teman-teman. Suara juga dapat memberikan dampak emosional yang kuat, memungkinkan juga pesan yang disampaikan lebih efektif. Kemudian ada percaya diri. Nah, yang percaya diri ini dalam menggunakan suara adalah kunci untuk membangun otoritas dan kredibilitas dalam komunikasi. Jadi saat kita menyampaikan pesan, kita harus percaya diri bahwa pesan yang disampaikan itu benar. Kemudian suara yang berwibawa. Suara yang berwibawa ini biasanya suara yang tegas ya, yang jelas gitu. Jadi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi persepsi orang terhadap orang lain atau terhadap seseorang. Oke, pengenalan media audio pembelajaran. Jadi media audio pembelajaran itu merupakan aspek penting dalam program pendidikan masyarakat. Studi juga menunjukkan bahwa penggunaan media audio dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Biasanya kalau di sekolah-sekolah gitu ada dari TU-nya tuh diinformasikan ada bahwa ada apa, ada acara apa gitu biasanya lewat audio, lewat speaker gitu. Nah, di sini ada contoh dan manfaat dari media audio pembelajaran. Yang pertama itu ada podcast. Siapa sih di sini yang nggak tahu podcast? Salah satu podcaster terkenal di Indonesia itu adalah Deddy Corbuzier. Pasti teman-teman semua di sini tahu lah Deddy Corbuzier. Menurut saya Deddy Corbuzier itu podcast beliau itu salah satu podcast yang memberikan entertainment, hiburan karena biasanya di situ ada narasumber yang lucu-lucu, yang mengasihkan juga biasanya. Karena menurut saya di situ adalah media hiburan. Tapi juga bisa ada beberapa di mana podcast tersebut itu isinya pembelajaran, biasanya mengenai informasi tentang keadaan politik saat ini atau keadaan kondisi ekonomi saat ini dan sebagainya. Dan kemudian ada radio. Nah, di sini radio itu banyak banget, pasti teman-teman juga tahu radio itu ada banyak jenisnya, ada radio yang biasanya fisik itu yang radio fisik, terus juga ada media apa ada radio yang teman-teman mungkin jarang pakai tapi di handphone kita tuh sebenarnya ada radio cuman emang jarang uh, kita pakai gitu kita gunakan. Nah biasanya radio ini juga ada yang di mobil nih biasanya ada yang di mobil itu biasanya radio entertainment juga dia biasanya memutar lagu-lagu yang lagi hits saat ini dan juga biasanya ada cerita-cerita unik dari narasumber terkait dan juga biasanya di radio itu suka ada informasi mengenai info lalu lintas atau sebagainya lah, perkiraan cuaca dan sebagainya. Oke, berikutnya ada cara merancang media audio yang instruksional, yang efektif gimana sih? Jadi yang pertama itu kita tentukan tujuan kita. Tujuan kita untuk membuat media audio ini apa sih? Tentukan dulu tujuan kita mau gimana gitu. Kemudian kenali audiens. Target audiens kita itu siapa sih? Entah itu kalangan remaja, dewasa, atau orang tua. Tentu audiens ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Remaja biasanya memiliki kebutuhan apa, orang dewasa memiliki kebutuhan apa, dan orang tua juga memiliki kebutuhan apa. Kemudian setelah kita mengenali audiens kita, kita kembangkan skrip kita. Setelah kita rencanakan tujuan kita, tentu kita ngerti apa yang ingin kita buat. Kemudian kita membuat skrip dan berikutnya adalah kembangkan skrip kita.
Setelah sekiranya skrip itu sudah jadi, kemudian adalah pilih narator yang tepat. Cari bintang tamu atau narasumber terkait yang bisa atau yang menguasai dalam bidang tersebut. Misalnya teman-teman ingin membahas mengenai perkiraan cuaca. Ya teman-teman pasti bisa mengundang salah satu anggota atau mengundang BUMN untuk BUMN mengundang apa biasanya kalau di itu ya pokoknya perkiraan cuaca BMKG, maaf BMKG maksud saya. Ya salah satu anggota BMKG untuk menjelaskan nih perkiraan cuaca dan gimana bisa terjadi kadang cuaca hujan, kadang cuaca panas dan sebagainya. Setelah kita memilih narator yang tepat, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ya tentu saja biar bahasa yang kita gunakan itu tidak berlibat dan juga para pendengar itu mengerti apa yang kita bicarakan dan bahasanya juga harus jelas. Kemudian setelah kita gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, tambahkan efek-efek suara yang relevan. Misalnya lagi bahas mengenai bencana alam, itu dibuat back sound yang sedih-sedih atau yang bagaimana. Sesuaikan saja dengan apa yang lagi dibahas. Kemudian perhatikan kualitas audio. Ini yang penting banget karena kalau kualitas audio teman-teman itu jelek, pasti teman-teman atau audiensnya itu sudah malas mendengarkan apa yang sedang dibahas teman-teman karena audionya itu sudah buruk. Jadi ini penting banget memperhatikan kualitas audio. Dan kemudian rancang dengan durasi yang tepat. Jadi teman-teman harus tahu nih, oh kira-kira bahas apa, durasinya berapa, dan kira-kira harus berapa lama. Setelah teman-teman merancang durasi, kira-kira misalkan setengah jam, sediakan kesempatan berinteraksi untuk audiens. Misalkan teman-teman menanyakan kabarnya nih atau gimana nih para pendengar, apakah ada yang lagi di jalan atau lagi sibuk apa gitu ya teman-teman, tanyalah kepada audiens gitu untuk berinteraksi dan supaya pendengar itu merasa ada yang sedang mengajak ngobrol kepada audiens. Kemudian uji coba dan evaluasi. Tentu evaluasi ini sangat penting ya untuk meningkatkan kualitas audio itu yang untuk lebih bagus dan meningkatkan pembahasan juga yang lebih berkualitas. Setelah melalui proses itu semua, teman-teman bisa nih publikasikan. Publikasikan ke publik agar publik bisa mendengar apa yang teman-teman bahas, apa yang teman-teman bicarakan, dan apa yang teman-teman sampaikan. Setelah itu lakukan pembaruan dan peningkatan berkelanjutan. Tentu di sini harus kita selalu melakukan pembaruan ya teman-teman. Jangan bikin satu kontennya itu aja. Pasti teman-teman harus uh, apa harus update lah tentang berita-berita terkini. Oke, lanjut saja. Kemudian ada struktur episode siaran, di sini ada pengantar, definisi dan konsep dasar, penyampaian informasi, studi kasus dan contoh, dan saran dan tips. Ini untuk biasanya teman-teman ingin membuat episode siaran, ini mengacu pada struktur ini biasanya. Teman-teman bikin pengantarnya dulu, kemudian definisi, penyampaian informasi, dan cari studi kasus dan contoh lah, dan saran dan tips, kemudian penutup. Kemudian aspek-aspek kualitas suara. Di sini ada tone dan pitch. Tone itu yang mempengaruhi karakteristik emosional atau psikologi. Nah, pitch ini adalah tinggi rendahnya suara yang dapat mempengaruhi persepsi. Kemudian artikulasi itu merupakan kejelasan atau ketepatan pengucapan suara. Dan kemudian pronunsi itu cara di mana kata-kata diucapkan dengan benar dan tepat sesuai aturan bahasa. Kemudian tempo, tentu tempo ini mengacu pada kecepatan suara. Dan ritme merupakan pola perubahan tempo dalam percakapan suara. Kemudian emosi dan ekspresi. Tentu emosi ini harus kita jaga ya, karena kalau kita di podcast atau sedang menyelenggarakan audio pembelajaran, itu kita marah-marah itu tentu tidak efektif. Oke, segitu aja pemaparan mengenai audio pembelajaran dari saya. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya mengerti mengenai media tersebut. Kemudian saya sampaikan dalam bahasan PPT ini. Segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.